Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri bila syafaat dengan berkah jalan dari mana saya ini. Kami jatuh masuk soal hajatina, hajati abdina, hajati jamaatina, hajati Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi tetap iman dan Islam, dan juga semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, dijauhkan dari segala keburukan. Kita senantiasa diberi kemudahan dalam hal mengurus diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, mengurus keluarga kita sendiri, istri, anak, mengurus usaha kita sendiri. Dan semoga kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, dan kita dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal ibadah kita, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang ghina, yang kaya, tidak digolongkan hamba Allah yang fakir. Karena fakir bagi orang yang sudah bisa bersyukur, bagi orang yang sudah bisa menyikapi, sangat gak masalah. Tapi bagi umumnya, kata Nabi, kata al-fakru ayakuna kufron, terkadang kepikiran sebab kita hidup selalu kekurangan, kadang bisa menjadikan manusia itu kufur. Na'udzubillah min dzalik. Pada kesempatan kali ini, marilah kita selalu tetap dalam satu tujuan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berkewajiban saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Dalam salah satu kebaikan, yaitu kapan kita hidup, keluarga kita, anak-anak kita, siapapun bisa disebut hidupnya baik, bisa termasuk hidup yang beruntung kapan orang itu
bisa memahami, bisa mendalami, bisa mempunyai yang disebut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah kehendaki baik, orang tersebut akan dimudahkan, akan difahamkan dalam babagan keagamaan. Maka dari itu kita nyambung dari pembicaraan kemarin bahwa orang hidup kepingin bahagia dunia harus dengan ilmu, kepingin bahagia akhirat harus dengan ilmu, dan kepingin bahagia dua-duanya juga harus dengan ilmu. Kali ini mari kita bersama-sama membuka kitab kecil. Biasanya umumnya bagi orang-orang yang pintar, bagi orang-orang yang sudah merasa pintar itu, kitab kecil itu diremehkan atau dikesampingkan atau kadang cuma disimpan. Tapi kitab kecil malah sebenarnya bagi kita hidup di masyarakat yang awam itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Udah kita kasih contoh dikit. Kita sama-sama membayangkan begini. Kalau masih kecil, kita bebani yang berat, atau pemikiran kita babagan agama masih nol, tapi kita masukin keagamaan yang sudah terlalu tinggi, itu bukannya kuat, tapi malah ngeblank. Maka dari itu kembali lagi, semua ilmu yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala jelas itu sangat bermanfaat. Termasuk dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana caranya orang thalabul ilmi, bagaimana caranya orang ngaji, orang mondok itu bisa berhasil. Berhasil dalam artian mendapatkan ilmu yang banyak, yang barokah, yang manfaat. Ini yang dimaksud hasil. Sering kita dengar banyak orang yang ngaji, banyak orang yang thalabul ilmi, tapi tidak mencapai keberhasilan yang dimaksud. Kadang alasan orang tersebut katanya canting jaling. Ya sudah, rezeki kita segini. Sebenarnya kalau kita berpikir realistis, berpikir secara logika, pernah di video sebelum kami diingatkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib manusia. Bodoh jadi pintar, fakir miskin jadi kaya, sulit jadi mudah. Itu nggak akan dirubah Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia itu sendiri yang berusaha merubahnya. Dan termasuk dalam hal thalabul ilmi. Siapapun yang mengikuti jalannya untuk mencapai ilmu itu sendiri, pasti akan mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Kesimpulannya, siapapun yang kepingin ilmunya banyak, ilmunya barokah, ilmunya manfaat, harus thalabul ilmi dengan mengikuti aturan-aturan ilmu itu sendiri. Apa aturan ilmu itu? Mari kita ingatkan bersama-sama. Dalam kitab Al-A'la disebutkan
alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kangen majmu'iha bibayanin elingo ta hasil ilmu angin perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Yang pertama, kita harus kita ingat-ingat tidak akan hasil ilmu, maksudnya ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, kecuali dalam thalabul ilmi kita menjalankan 6 hal. Apa 6 hal tersebut? Zukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Yang pertama, orang thalabul ilmi, orang ngaji, entah itu di TPQ, di madrasah, mondok dan sebagainya. Intinya orang lagi mencari ilmu. Kalau kepingin ilmunya banyak, ilmunya barokah, ilmunya manfaat, itu harus mempunyai sifat, mempunyai keinginan untuk zukain. Zukain maknanya itu limpat. Limpat itu cerdas. Cerdas itu bisa menjalankan tugas guru babagan ngaji. Contoh seperti menulis, menghafal, terus termasuk memahami. Zukain. Jadi kalau orang ngaji, sama-sama ngaji, untuk nulis saja malas, untuk ngapalinya saja malas, intinya nggak nurut guru. Ya maaf saja, jelas nanti hasilnya untuk yang dimaksud ilmu yang banyak, yang barokah, yang bermanfaat, jangan terlalu berharap. Terus yang kedua, siapapun itu, karena ini sudah menjadi jalannya, siapapun yang menuju satu tujuan dengan sudah tepat jalannya pasti akan nyampe. Yang kedua, hirsin, bimakna lubo. Bahasa lebih gampang, orang ngaji itu harus cinta dengan pelajarannya, harus senang dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Di sini bisa kita bedakan. Siapapun, walaupun itu mondok, walaupun itu ngaji di TPQ, di madrasah dan sebagainya, dimanapun itu, kalau waktu ngaji dia itu mempunyai sifat yang disebut keminter. Contoh, guru memberikan pelajaran ikro, dia itu dalam pikirannya seperti ini, waduh ini ngaji ikro, saya itu udah pintar ini ikro, ya, buat apa ngaji ikro beginian. Dia itu meremehkan ilmu itu. Jelas dia juga tidak akan berhasil dengan harapannya. Itu yang dimaksud ilmu banyak berkah dan manfaat. Kesimpulannya, apapun yang diajarkan oleh guru, walaupun kita mungkin pernah mengajinya, kita pernah diajarin beberapa kali, mungkin bahkan ribuan kali, kita harus tetap cinta dalam pelajaran itu sendiri. Kita nggak boleh keminter waktu thalabul ilmi. Yang ketiga, wastibarin. Wastibarin bimakna sabar. Sabar dalam hal ngaji, dalam hal mondok, dalam hal thalabul ilmi. Siapapun akan berhasil, jalan yang ketiga yaitu harus sabar. Sabar dari segala ujian, dari segala hal yang tujuannya untuk menggagalkan ngaji itu sendiri. Contoh,
Kita dalam ngaji harus mempunyai itikad la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan ngaliyul, tapi ngaliyil azim. Makanya banyak orang wiridan hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya kalau nggak hasil ya jangan nyalain Gusti. Karena lafadznya saja tidak salah. Yang benar itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kasroh ya, bukan dhamma. Dalam hal thalabul ilmi, siapapun, karena ini sudah menjadi jalannya ilmu. Tadi saya bilang kalau kita sudah jalan pada jalannya menuju satu tujuan pasti akan nyampe. Harus sabar. Contoh kecilnya dalam thalabul ilmi, kita bertemu dengan teman yang teman itu sendiri baru, tidak tahu sifatnya, tidak tahu karakternya, tidak tahu kebiasaannya. Dalam hal berteman saja kita harus mempunyai sifat yang dinamakan kesabaran. Ya, kita harus sabar. Dalam ngaji kita bahasanya tidak boleh memiliki atau merasa paling benar. Ya. Dalam ngaji sesama santri kita posisinya sama. Kita posisinya sama-sama orang yang sedang thalabul ilmi. Terus kesabaran dalam hal dikasih tugas oleh guru, apapun itu, salah satunya menghafalkan. Menghafalkan satu kali tidak hafal, kita coba 2 kali. 2 kali tidak hafal, kita coba 3 kali dan seterusnya. Makanya bisa beda. Kita sering dengar katanya ngaji di sana itu berat. Karena kalau nggak hafal itu berdiri. Ini yang disebut salah satunya kurang sabar. Makanya hasil pun jadi berbeda. Padahal kalau dia itu sabar, saya cerita sedikit. Saya bukan ngaji, tapi ikut panjenenganipun nama karom Rawi Haji Muhammad Asrori di Pondok Pesantren Kuno. Satu kelas saya itu 5 orang. Saya itu paling bodoh, paling dedel babagan hafalan. Tapi pikiran saya itu nggak mungkin kalau manusia mau berusaha, nggak mungkin ya akan begini-begini saja. Maksudnya tetap bodoh. Maksudnya bodoh itu tetap tidak bisa menghafal. Makanya prinsip saya waktu itu, silakan teman dalam menghafalkan Alfiah yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar contohnya. Cukup dengan ada yang 15 menit sudah hafal. Saya nggak boleh iri dengan yang seperti itu. Ada yang mungkin dengan setengah jam atau 1 jam udah hafal. Saya juga nggak boleh iri dengan yang itu, karena itu bodoh. Ya saya tetap menghafalkan, ya walaupun sampai mungkin 3 jam atau lebih. Intinya kita itu diberikan tugas, kita diuji kesabarannya, kita mampu apa tidak, itu salah satunya. Ya, yang kebukti karena prinsip saya, ya semoga karena kita lagi ngaji, kita ditugaskan apapun oleh guru kita atau ustadz kita, ya kita usahakan semaksimal mungkin. Ya dengan kesabaran yang kita usahakan semaksimal mungkin juga. Ya, termasuk dalam hal tersebut kesabaran berarti salah satunya jalan atau siapapun yang bisa mengendalikan ya kesabaran itu sendiri, bisa menjalankan kesabaran itu sendiri dengan baik, insya Allah dalam hal ilmu bisa mendapatkan ilmu yang banyak, barokah dan manfaat. Yang keempat yaitu wabul khatir. Maksudnya bulghah itu adalah biaya. Dalam hal thalabul ilmi bukan cuma pesantren, di TPQ, di madrasah, dimanapun namanya thalabul ilmi itu perlu yang